Shalom, Tuhan memberkati. Jadi jangan bodoh jadi anak Tuhan. Begitu kita mengalami kesulitan hidup, begitu kita mengalami kesusahan, begitu kita mengalami ketakutan, datanglah pada Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Karena jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, Yesus. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Rancangan-Mu begitu indah Tuhan. Inilah arti kehidupan bagi kami, Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Salam jemaat Tuhan, salam berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Marilah sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan, atas berkat, atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah online pada hari ini. Dan kami mohon biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami menyerahkan setiap anak-Mu yang melayani pada ibadah online hari ini. Baik pemimpin pujian maupun pemain musik, berikan mereka kesatuan hati dan kekompakan. Dan jalannya firman Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu, biar Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini nanti menjadi rema dalam hidup kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau yang akan memimpinnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan, Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Bahkan hidup kita ada di tangan Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau setia kepadamu Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ku mau menggenapi setiap firman-Mu ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Selayaknya kami mengucap syukur kepadamu Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Siap orang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabar? Luar biasa pastinya hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tak terlukiskan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, kan yang termegah, tiada bandingannya. Ku mau dekap kasih-Mu Tuhan, dekap kasih-Mu setia menjagaku. Ku mau nyatakan kasih-Mu Tuhan, ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu Tuhan, dekap kasih-Mu setia menjagaku, menjagaku. Dan ku nyatakan, wah Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Orang kuasa, Maha mulia, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita. Engkau sangat baik Tuhan. Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Karena jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, Yesus. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Rancangan-Mu begitu indah Tuhan. Inilah arti kehidupan bagi kami, Yesus. Sungguh baik Tuhan. Jalan-Mu tak terselami
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Demikian juga sahabat-sahabat online dimanapun berada. Tadi kita telah menyanyi, memuji memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa untuk menikmati berkat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Kesehatan sempurna Kau anugerahkan pada kami, bahkan sukacita itu pun telah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat beribadah bersama. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami akan mendengar firman-Mu, Bapa. Urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu layak memberitakan firman-Mu hari ini. Urapi jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat belajar firman Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu indah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom, mari kita konsentrasi. Saat ini dunia masih dihantui dengan COVID, dengan segala variannya. Sehingga di mana berkumpul beberapa orang yang diceritakan pasti masalah COVID. Karena memang COVID masih gampang menyerang manusia. Usaha pemerintah mati-matian. Usaha pemerintah agar rakyatnya kuat menghadapi COVID, seluruh rakyat diimunisasi. Untuk tetap menjaga imunnya, masyarakat mulai membeli makanan-makanan kesehatan. Ada suplemen ini, ada suplemen itu, membeli berbagai macam vitamin, lalu rela berjemur di panas matahari yang hanya supaya imun mereka naik dan tidak terserang COVID. Bahkan apa kata orang, dia turuti, minum ini, minum itu, makan ini, makan itu. Mereka rela agar tidak terserang COVID. Lalu bagaimana Alkitab supaya manusia memiliki imun yang tinggi? Apa kata Alkitab? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dikatakan bahwa
hati yang gembira. Jadi imun itu akan naik kalau manusia itu dapat menjaga hatinya. Hati ini untuk sedih cepat sekali. Hati ini untuk senang ya cepat. Tinggal pribadi manusianya. Maka mari kita belajar tentang sukacita yang hilang. Wah, gawat ini. Sukacita yang hilang. Kita belajar dari Daud yang tahu persis bahwa sukacita itu sangat penting dalam hidup manusia. Daud adalah seorang raja yang kaya akan pengalaman-pengalaman pahit yang membuat hati kehilangan sukacita. Contoh, waktu dia jadi panglima perang, waktu dia itu memiliki jabatan yang tinggi, Daud dikejar-kejar oleh rajanya, oleh Saul, sang mertuanya. Betapa bingungnya. Musuhnya bukan orang lain, tetapi musuhnya mertuanya. Hatinya sedih, hatinya susah. Tetapi Daud lepas. Daud pernah dikejar-kejar oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Terpaksa dia harus meninggalkan istana. Dia harus berjalan melarikan diri. Apa yang dikata kalau orang melarikan diri, hatinya pasti sedih, hatinya pasti susah. Bahkan pada saat Daud melakukan dosa, Tuhan memberikan hukuman penyakit sampar. Banyak rakyatnya yang mati karena penyakit sampar. Sehingga kesedihan-kesedihan itu muncul. Maka pada Mazmur 51 ayat 14. Mazmur 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Dalam terjemahan lama tertulis demikian. Kembalikanlah kiranya kepadaku kesukaan selamat yang daripadamu, dan sokonglah aku dengan rohmu yang bebas. Jadi sukacita itu asalnya dari dalam. Diobati dengan apapun juga, dinasehati dengan nasihat apapun juga, kalau hati belum terbuka, sukacita tidak akan muncul. Landasan yang kuat agar sukacita itu muncul ialah tentang keselamatan. Dan keselamatan itu hubungan eratnya dengan kepercayaan pada Kristus. Kalau Daud, keselamatan, dia dikejar-kejar, selamat. Karena selamat itu sukacitanya muncul. Absalom mengejar Daud. Daud selamat dari kejaran Absalom, sukacita muncul. Nah sekarang untuk kita, keselamatan itu kaitan erat dengan kepercayaan kita pada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Maka sukacita dari keselamatan inilah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Sehingga sukacita yang dari Allah inilah yang mampu memunculkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Manusia sadar bahwa dia telah diselamatkan oleh Kristus, dan kesadaran itu manusia sadar menggunakan firman yang dari Tuhan, manusia sadar menggunakan Alkitab sehingga dapat mengusir berbagai macam kesulitan hidup. Beban-beban hidup akan hancur karena firman Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa.
Jadi begitu kepercayaan pada Kristus menguat, maka kemampuan ketaatan pada firman Tuhan harus muncul. Muncul juga keberanian untuk menghadapi segala kesulitan hidup. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kepercayaan pada Yesus akan semakin kuat jika Roh Allah menyatu dalam hidup kita. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun atas kamu. Jadi kait mengait, sukacita akan muncul karena kita diselamatkan oleh Kristus. Sukacita akan muncul karena Kristus yang akan menjadi pahlawan kita. Kristus yang akan berperang, kita yang akan menerima kemenangan. Lalu sukacita akan muncul kalau orang itu memiliki roh yang terus menyala dalam hidupnya. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Kalau Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, Kristus menjadi jawaban utama dalam kehidupan kita. Kristus sebagai penghibur kita, Kristus sebagai pelindung kita, Kristus memiliki kekuatan yang luar biasa yang terus ngayomi kita. Jadi jangan gampang kehilangan sukacita. Memang gampang sekali orang kehilangan sukacita. Ekonomi menurun, susah hatinya. Ya mendengar si A meninggal, si B meninggal, susah hatinya. Melihat kiri kanan ada berbagai macam permasalahan hidup, susah hatinya. Kesusahan memang gampang. Kenapa? Karena setan ada di balik kesusahan itu. Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu. Jangan susah kamu. Karena apa? Karena aku selalu menyertai engkau. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu, jangan gampang kehilangan sukacita. Kita harus sadar betul tentang kepemilikan Yesus yang ada dalam hidup ini. Kita harus sadar betul kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus sadar betul kalau firman Allah itu menjadi jawaban-jawaban dalam setiap kesulitan hidup kita. Ketakutan masalah sakit penyakit, Yesus sendiri yang mengatakan. Dalam Yesaya juga dinubuatkan bahwa oleh bilur-bilur Kristus yang ada di kayu salib itu, semua penyakit dapat disembuhkan. Apakah kita masih mengalami kebingungan? Apakah kita masih mengalami ketakutan? Kalau Bapak Ibu sebagai orang Kristen yang tahu bahwa hidup kita telah diselamatkan dunia dan akhirat, bukan hanya dunia, bukan hanya akhirat, tetapi dunia dan akhirat, maka kesusahan itu harus kita lawan. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 4 dan 5, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hati-hati, jangan mau ditipu oleh iblis. Ini Tuhan yang merintahkan. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Kalau orang bisa bersukacita dalam Tuhan, berarti dia hubungan dengan Yesus beres.
Kalau orang yang punya hubungan dengan Yesus beres. Yohanes 15 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya. Dan kamu akan berbuah lebat. Kalau orang mempunyai Yesus dan hubungan dengan Yesus beres, Yesus selalu mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu. Marilah datang kepadaku, kamu yang berlelah. Jadi jangan bodoh jadi anak Tuhan. Begitu kita mengalami kesulitan hidup, begitu kita mengalami kesusahan, begitu kita mengalami ketakutan, datanglah pada Yesus yang mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang berlelah, hai kamu yang berpikulan berat, karena aku akan melepaskan, membebaskan, memberikan kesentosaan, memberikan kekuatan kepada kamu. Maka jangan sampai sukacita kita ini hilang. Kalau mungkin sukacita kita menurun, kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang menjagai kita. Begitu sukacita kita ini mengalami berbagai macam hambatan, karena lingkungan, karena keadaan, karena segalanya. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya juru selamat yang menyelamatkan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Supaya kebaikan hati kita ini diketahui banyak orang. Ya, orang Kristen adalah orang yang penuh sukacita. Orang yang tidak mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Karena jaminan ada di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang memberikan pengertian kepada kami. Supaya hubungan kami dengan Engkau terus baik, bahkan makin membaik. Persekutuan Engkau dengan kami makin dekat. Sehingga sukacita kami tidak akan hilang. Walaupun berbagai macam badai silih berganti. Tetapi sukacita dalam Kristus terus berkobar, berkibar, mengalahkan berbagai macam kesulitan dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan ini ada 6, 1B, 5M. Yaitu berdoa, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas harus kita kurangi. Pengumuman yang kedua, peserta ibadah online, tolong sekali lagi, tolong di like. Sesudah di like, di share Bapak Ibu. Supaya berkat itu tidak berhenti pada diri kita. Di share pada teman lain. Supaya teman lain juga punya sukacita. Kalau saat ini teman lain memiliki berbagai macam kekalutan hidup. Melalui firman ini, biar mereka bersukacita. Karena Yesus ada di dalam hidup mereka. Sesudah di like, di share, lalu di komen Bapak Ibu. Diberi komentar. Komentarnya apa? Supaya kami dapat mengevaluasi pelayanan kami. Lalu doakan untuk ibadah online supaya terus ada. Kenapa terus ada? Karena ibadah online ini sangat kita butuhkan dan perlu didoakan karena cuaca Bapak Ibu. Ya, kita mengadakan khotbah di alam terbuka, di tempat-tempat wisata supaya ada penginjilan di sana. Nah, kalau hujan terkendala, maka doakan supaya terus jalan.
Dan doakan supaya kru terus sehat. Karena kalau krunya tidak sehat, ya siapa yang akan mengerjakannya? Doakan agar alat-alat ini tidak cepat rusak. Supaya alat-alat membantu pembuatan ibadah online ini. Nah, saya rasa itu pengumumannya. Dan saya rasa Bapak Ibu dimanapun juga pasti mau untuk berdoa untuk kami. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan syafaat-syafaat kita. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Bapa, Engkau telah pimpin kami dalam ibadah kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau tempatkan kami di negeri Indonesia yang subur, makmur, berlimpah, hasil bumi, hasil laut yang Kau berikan pada kami. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Bapak berkati dengan hikmat-Mu, sertai langkahnya, berkati dengan kesehatan yang baik. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bupati, Wali Kota, Engkau akan pimpin berkati. Gubernur Bapak, Engkau akan pimpin berkati. Camat, Lurah, RW, RT, Bapak pimpin berkati. Pimpin beliau untuk melaksanakan instruksi dari Presiden agar negara kami kedapatan aman karena Engkau memberkati. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk melaksanakan keamanan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah menjamah Ibu Suheni, Bapak Paulus Sugito, Bapak dan Ibu Sriono, Pak Budi, Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Ibu Happy, Ibu Ratmi, Ibu Saudara Satria, dan juga Yeski Kurniawan. Engkau telah jamah, Engkau telah sembuhkan. Tinggal pemulihannya Bapak. Saat ini berikanlah pemulihan yang sempurna. Sehingga pada saat kami berdoa tangan Engkau tumpangkan, pulihkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Yulia, pendeta dari GBS Samaan. Tuhan jamah dan sembuhkan. Ibu Bambang yang sakit lututnya. Octavianus Indrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Bapak Sarjono yang sakit stroke. Ibu Salami yang migrain, Bapak Weli yang asam lambung dan ginjal, Ibu Wagini yang badannya lemes, Ibu Setyo Purnomo yang jatuh kakinya sakit, Ibu Marni yang kesemutan, Bapak dan Ibu Ngadiman yang keju kemeng, Saudari Rahel yang dinyatakan kanker stadium 1, dan juga Bapak Sriono. Tuhan jamah. Pada saat kami berdoa ini, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh sebagai menjadi sarana kesaksian yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga masih berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titik, dan Mbah Darto. Jamah Tuhan. Sehingga mereka memiliki iman yang tumbuh. Dan dengan iman yang tumbuh itu kesembuhan yang telah Kau berikan dapat dinikmati dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Kau telah menyertai dan memberkati doa syafaat kami telah Kau kabulkan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan jamah. Tuhan urapi, curahkan berkat-Mu yang dari surga. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.